Beberapa dari saudara mungkin masih ingat pada waktu saudara tanggal 7 Juni. Saudara dan saya berkata, saya melihat 7 meja. Dan di dalam 7 meja itu ada makanan-makanan yang tidak biasa. Dan itu semuanya ditawarkan kepada kita. Saudara, hari itu saya melihat yang pertama adalah kepala daripada para raksasa. Saudara, meja yang kedua saya melihat jubah-jubah, saudara. Saudara, dan setiap kali kita memakannya, saudara, atau kita memegangnya, itu seperti masuk menyatu dengan kita. Saudara, yang ketiga saya melihat yang namanya karunia. Saudara, dan sekali lagi setiap kali kita mengambil seperti memakannya, saudara, itu menyatu. Dan itu menjadi begitu powerful, begitu luar biasa. Tetapi yang sedih dari saya, seringkali ada banyak orang mendengar tetapi tidak menikmati. Kalau saudara tadi mendengar kesaksian dari Pak Kasan, saudara, enak. Begitu banyak hal yang dia nikmati, saudara. Saudara, dari awal dia bertobat, dia berkata satu hal, Tuhan, saya gak mau cuma dengar, saya mau menikmati. Saya mau menikmati. Saudara, dan dia melihat perubahan. Bayangin tol dibuat. Saudara, bayangin, saudara, gereja dibangun. Saudara, bayangkan mereka yang hendak berbuat jahat dipenggal kepala. Saudara, tetapi itu bukan hanya 1-2 orang. Sebenarnya semua dari kita, saudara, diminta untuk menikmati. Tapi persoalannya, apakah kita benar-benar berkata buat aku menikmati? Atau kita menjadi orang-orang, saudara, yang selalu cukup puas untuk mendengar dan kita tidak mau untuk menikmati. Saudara, hari ini saya ajak saudara untuk makan raksasa. Dan saya berdoa, meja pertama yang saya lihat adalah kepala raksasa. Dan saya berdoa setiap kita berani berkata, Tuhan, buat aku makan setiap raksasaku. Dan menjadi Daud-Daudnya Tuhan. Menjadi orang-orang pembunuh raksasa. Menjadi raja-raja. Menjadi orang yang terus naik. Saudara, karena melihat bagaimana setiap raksasa tadi yang disaksikan ada di bawah kaki kita. Karena di dalam kita yang putih itu lebih besar dari semua raksasa. Saudara, sekali lagi, ada orang yang melihat raksasa dan lari. Ada orang yang melihat raksasa dan berhenti. Ada orang yang melihat raksasa dan terintimidasi. Tetapi ada orang yang melihat raksasa dan raksasa itu ada di bawah kakinya. Dan raksasa itu, saudara, tidak bisa menghentikan dia. Bahkan dia makan para raksasa. Seperti Joshua dan Kaleb yang berkata, kita makan habis semua raksasa. Saudara, mari kita lihat, saudara. Saya hari ini melihat dan saya mau ajak saudara menjadi para pemakan, para pembunuh raksasa, tetapi dari sisi yang lain. 1 Samuel 17 ayat yang keempat. Kemudian dari perkemahan orang Filistin keluarlah seorang pendekar dari Gad bernama Goliat. Tinggi badannya hampir 3 meter. Saudara, ternyata Goliat itu artinya, saudara, adalah mengasingkan diri, menarik dan terusir, saudara. Saudara, ada banyak hal raksasa dalam hidup kita. Adalah apapun yang membuat engkau menarik diri dan membuat engkau terusir dari hadirat Tuhan. Membuat engkau terusir dari para pahlawan. Terusir, saudara, dari orang-orang yang paling dekat dengan engkau. Saudara, pada saat apapun peristiwa yang membuat engkau tiba-tiba, saudara, menarik diri, membuat engkau terusir, saudara, itu sebenarnya adalah Goliat. Dan banyak orang gak sadar. Saudara, seperti tadi Pak Kasan tempat cerita, saudara, bayangin ya, dia suka sama perempuan itu. Dan perempuan itu mendekat ke dia, dia lari. Ini Goliat. Loh, harusnya
Yang normal, perempuan itu mendekat, kita bersyukur, betul kan? Kesempatan. Tapi itu kenyataan. Ada banyak orang tidak pernah bisa menyambar kesempatan. Saudara, tetapi dia lari. Dan itulah orang yang tidak bisa makan raksasanya. Itulah Goliat buat dirinya. Saudara, dan hari ini saya mau berkata, saudara, bagaimana untuk mengalahkan Goliat itu, saudara? Saudara, hal yang simpel, saudara. Daud yang pertama kali membunuh. Dan Daud itu, saudara, artinya yang dicintai. Saudara, kalau ada orang dalam hidupnya itu tahu dia dicintai Tuhan. Saudara, dia itu bisa mencintai dan dicintai. To love and to be loved. Saudara, itulah senjata terbesar untuk mengalahkan setiap Goliat dalam hidupmu. Saudara, saya ini saudara orang yang punya itu, saudara. Dan saya melihat kenapa ya reaksi saya berbeda dari banyak orang. Saudara, pada waktu saya merenungkan ini, tiba-tiba Tuhan bilang, nah, karena engkau punya to love and to be loved. Dan banyak orang itu tidak punya itu. Sehingga dia tidak punya kekuatan, kuasa untuk memotong setiap Goliat. Saudara, bayangkan ya. Pada waktu saudara umur 3 tahun, saya kena kanker. Saudara, mungkin saudara bisa berkata, kenapa Tuhan kejam? Tetapi hari itu yang saya rasa, benar-benar saya rasa ya. Tuhan menggandeng saya. Dan Tuhan berkata, ayo nak latihan. Ayo nak latihan ngucap syukur. Sesakit apapun itulah waktu saya makin intim sama Tuhan. Saudara, kalau sudah mulai sakit ya, saya mulai gini, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Saudara, dan saya tidak tahu bagaimana ya. Saya itu bisa sangat ngerti. Kalau makin sakit, sebentar lagi saya akan lihat malaikat. Sebentar lagi saya akan lihat mujizat. Sebentar lagi akan ada tangan Tuhan yang memeluk saya. Karena saya sangat yakin Tuhan sayang saya. Saudara, di satu sisi, saudara, ayah saya kan kalau sakit ngomong gini. Jangan bilang sakit. Bilang thank you. Bilang terima kasih. Nyanyi. Saudara, kalau engkau tidak tahu bahwa engkau dicintai, engkau akan berpikir bahwa ayahmu jahat. Tapi hari itu saudara, saya ini mau bersaksi ya. Saudara, kalau pada saat kondisi seperti itu yang muncul tuh begini. Saya mau buat papa bangga. Papa harus lihat anak perempuannya tidak akan cengeng nangis. Tapi anak perempuannya akan berkata terima kasih. Dan setiap kali ayah saya bilang gini, jangan nangis. Yang saya lihat sorot mata bangga itu. Saya lihat sorot mata cinta. Sorot mata berkata, ini anakku. Ini singa sejati. Dalam banyak hal dalam hidup saya, setiap kali saya menghadapi sesuatu. Misalnya nih saudara. Pada waktu itu sama seperti yang tadi Pak Kasan cerita. Saudara, mereka punya saudara ya golok dan selalu mereka hitungin goloknya. Itu benar banget. Jadi kalau di dunia roh, saudara ya, di dunia mereka itu golok kalau sudah menebas 7 itu genap. Tapi kalau bisa menebas 14 tambah sakti. Itu golok bisa jalan sendiri nanti. Saudara, itu kelipatan 7. Karena itu saudara, 7 itu di Alkitab, saudara tahu ya. Ada 7 cawan, 7 jemaat. Saudara, 7 itu memang ada sesuatu di angka itu. Nah saudara, hari itu, saudara dia berkata, ini golok sudah ya menebas 6. Dan yang ke-7 harus ibu. Saudara, dia masih panggil ibu. Tapi mau nebas, saudara. Saudara, dan sekali lagi. Dalam keadaan seperti itu ya, yang muncul di sini nih. Saudara, kenapa sih saya tuh kalau menghadapi begitu,
ya ada sedikit takut. Tapi yang muncul tuh lebih begini. Halah, gak mungkin gak Tuhan biarin. Dia terlalu cinta saya. Saudara, itu keyakinan membuat sebenarnya ya, saya itu menghadapi apapun gak pernah terlalu terlalu pusing. Saudara, di tengah sisi ya ada ngerinya dikit, ada ngerinya dikit. Tapi saudara, di dalam sini ini perkataannya cuma satu. Nggak mungkin nggak saya digorok. Tuhan terlalu cinta saya. Dan tidak mungkin itu terjadi. Saudara, di tengah nih. Saudara, kalau sudah tidak ada uang. Saya tahu Mahanaim seringkali tidak ada uang. Sampai saudara ya, ada yang bilang, Bu, kita ini nggak bisa bayar listrik loh. Saudara, kenapa saya bilang gak apa-apa, nanti saya doa. Di dalam ini tetap tenang. Saudara tahu sebenarnya kenapa? Mungkin GR terserahlah. Sekali lagi saya cuma ngomong gini, gak mungkin gak Tuhan biarkan Mahanaim sampai gak bisa bayar listrik. Karena Tuhan terlalu cinta Mahanaim. Saudara, pada waktu ayah saya ya itu guala, saudara. Jadi setiap kali misalnya nih ya, kami disuruh bangun tidur. Dan kami 2 kali dipanggil gak mau bangun atau sudah bangun tidur lagi. Dia datang yang ketiga itu bawa kemoceng. Saudara, dan dia sabet. Dan setiap kali peristiwa itu terjadi, adik saya melihat dengan sorot mata marah. Setiap kali. Tapi setiap kali itu terjadi, saya melihat, walaupun saya tetap nakal, saya bilang, Papa kenapa sih? Saudara, keluarnya begitu saudara. Ya, tapi aneh saudara, sorot mata kami saling bersautan. Dengan berkata, I love you so much. Dan aku tahu, didikan keras akan membuat saya menjadi somebody. Saudara, ada banyak orang tidak bisa dididik. Saudara, setiap kali nih ya, kalau saya saudara pulang sekolah, kemudian ada tamu saudara. Saudara, dan nanti saya wajahnya cembetut. Atau saudara, saya ini enggak sopan sama tamu. Itu orang tua saya akan langsung menghardik saya. Saudara, orang tua saya bilang gini, dalam segala keadaan muka enggak kayak begitu ya. Saudara, saya punya suami yang sama. Saudara, suami saya itu kalau saya di rumah enggak senyum, masalah saudara. Dan dia selalu berkata, jangan pernah muka ya kayak begitu. Tapi itu sekali lagi, karena saya tuh tahu sangat dicintai. Buat saya itu tidak pernah beban. Buat saya itu tidak pernah saudara tanda mereka tidak suka. Itu tidak pernah merendahkan. Tapi itu tanda bahwa saya dididik. Bahwa saya dibawa saudara ke dalam sebuah level raja-raja. Saudara, karena itu saya sangat biasa. Saudara, setiap kali ibu saya bawa, dan dia selalu bawa saya pergi ketemu pejabat. Bahkan pernah ketemu saudara wali kota dan sebagainya. Dia akan selalu berkata begini, muka cakep, baju bagus, senyum terus. Ketemu semua orang tergantung budayanya. Bayangin tuh anak umur 4, 5, 6 tahun. Mama saya sudah bilang begini, kalau ketemu orang Jawa pegang tangannya cium. Kalau ketemu orang Papua ya menunduk. Ya, ketemu orang Belanda cium 3 kali. Saudara, dan setiap kali lirikan mata ayah ibu saya tahu tajamnya itu kalau saya salah saudara ya. Kalau saya salah senyum aja saudara ya. Salah salam aja saudara. Lirikannya itu saudara tajamnya. Saudara, itu sampai hari ini saudara. Sebenarnya orang yang di dekat saya sangat tahu lirikan saya. Saudara, walaupun saudara kadang-kadang tidak ada satu patah kata pun. Lirikan saya, orang yang dekat saya tahu. Saudara, saya itu bersyukur. Aneh saudara. Orang yang kenal lirikan saya itu justru bukan orang saudara yang dalam tanda kutip pintar.
Saudara, harusnya kalau orang pintar itu kan lebih mudeng ya. Enggak, kenyataannya. Ada banyak orang pintar enggak mudeng. Tapi maaf kata seperti Leo itu ya. Saya bahkan gak usah ngomong. Saudara, saya ngelirik set, dia langsung tahu. Saudara, dia langsung nanti japri. Mami sorry ya, salah mami. Dan saudara, seperti Leo itu ya. Saya maki kayak apapun. Saudara, saya maki Leo itu paling banyak di antara semuanya. Tapi kenapa dia selalu merebut hati saya? Karena reaksinya mendekat. Tidak pernah terusir. Saudara, saya itu kalau maki dia, saudara percayalah. 2 orang yang paling banyak saya maki adalah Leo dan Burut. Semahanaim gak ada yang ngalahin mereka berdua. Saudara, ini 2 orang. Saya pernah maki Leo itu karena saking keselnya, saudara ya. 2 jam, saudara. 2 jam itu saya maki. Itu dia duduk muka merah kuning hijau, saudara ya. Saya tahu dia menahan semuanya, tapi yang ajaib, saudara, itu tidak ada satu patah kata pun membantah dan cari alasan. Dia cuma bilang begini, ya mami, saya pelajari mami. Sekarang saya belum ngerti, tapi saya mau ngerti. Saya tahu saya salah. Saudara, dan malamnya dia sudah kasih laporan semua. Dia bilang, saya gak ngerti ini, saya ngerti ini, saya salah ini, saya salah ini. 2 jam, saya maki-maki. Saudara, itu bergeser pun tidak. Mukanya saudara berontak tidak. Saudara, ada kemarahan, enggak. Walaupun saya tahu dia menekannya. Tapi ada orang, saudara, saya belum selesai ngomong pergi. Ada orang saya belum selesai ngomong ngeblok. Saudara, diam itu bisa ngeblok loh saudara. Ya. Saudara, orang belum selesai ngomong dia sediakan bantahan banyak banget. Alasan banyak banget. Bedanya kenapa? Yang satu sadar dicintai. Setiap kali makian buat dia itu precious. Saudara. Setiap kali makian buat dia itu permata. Tapi ada orang-orang yang menganggap makian adalah kesakitan, tertolak, dan ujungnya dia memilih bersama Goliatnya menjadi orang yang pergi, terasingkan, diusir. Hari ini saya mau berkata, seberapa engkau sadar cara cinta Tuhan, dan itu membuat engkau dengan mudah akan memotong tuh kepala Goliat. Bam! Dalam setiap aspek hidupmu. Saya tidak tahu bagaimana untuk menjelaskan cintanya saudara. Saya mau berkata Tuhan itu menyintai kita. Karena itu dia sangat detail akan berurusan dengan kita. Saudara, dia itu mencintai kita. Dan selalu seperti yang tadi dikatakan oleh mamanya Obaja. Dia menunggu kita di jalan. Tapi seberapa banyak orang bisa mendengar bahwa itu cinta. Dan bukan tugas. Kalau saudara tidak bisa dengar bahwa itu cinta, maka saudara tidak akan bisa mengalahkan Goliat. Saudara, hari ini sebuah statement yang saya berdoa saudara renungkan. Kalau saudara tidak bisa melihat makian adalah cinta, saudara akan kehilangan kemuliaan dan pengajaran dari dalamnya. Kalau saudara tidak bisa melihat bahwa persoalan adalah cinta, saudara tidak akan pernah menjadi kuat. Saudara tidak akan pernah berdiri di atas Goliat.
Kalau saudara tidak pernah melihat bahwa serangan, bahkan pada saat saudara menghadapi iblis, itu adalah cinta, saudara tidak akan pernah bisa menjadi seorang pahlawan dan seorang pembunuh raksasa. Saya berdoa hari ini saudara pulang dan berkata, Tuhan, ajari aku melihat ekspresi cinta dari setiap keadaan. Dari setiap keadaan. Saudara, Tuhan punya ekspresi cinta yang berbeda. Banyak. Pimpinanmu, ommu, tantemu punya ekspresi cinta yang berbeda. Gurumu punya ekspresi cinta yang berbeda. Dan ada banyak orang yang tidak pernah ngerti ekspresi cinta. Maka saudara menjadi masalah karena saudara menjadi impoten to love and to be loved. Dan waktu saudara sudah impoten to love and to be loved, Allah adalah kasih. Maka itu akan membuat engkau sangat lemah. Tapi pada waktu engkau itu punya kekuatan untuk mengenali sangat dalam setiap hal. Saudara, engkau mengenali cinta dari Tuhan, dari sesama, dari anak buahmu. Dengan segala keadaan, kau akan menjadi raksasa yang membunuh Goliat dengan mudah. Karena engkau raksasa yang lebih besar. Kalau Goliat 3 meter, engkau akan menjadi 9 meter. Karena cinta itu membuat kita sangat besar. Sangat besar. Saudara, yang kedua, saudara ternyata pembunuh raksasa yang kedua. Dan namanya raksasanya tetap sama, Goliat. Ajaib kan? Saudara ya. Jadi ada banyak Goliat yang membuat engkau terusir. Yang membuat engkau terasingkan. Tetapi Goliat yang kedua, saudara, di dalam 2 Samuel 21 ayat 19. Dalam pertempuran lain di Gob melawan orang Filistin, Elhanan anak Yare, saudara orang Bethlehem, membunuh Goliat orang Gad. Gagang tombaknya sebesar balok alat tukang tenun. Bayangin saudara, tukang tenun itu kira-kira 2 meter besarnya. Itu gagangnya doang. Jadi ini raksasanya lebih kuat lagi. Saudara, dari Goliat yang pertama. Tetapi persoalannya saya nggak bahas Goliatnya. Yang membunuh namanya Elhanan. Dan Elhanan artinya anugerah. Anugerah. Saudara, ada banyak orang tidak pernah bisa melihat anugerah saudara dalam hidupnya. Saudara, dan sekali lagi itu membuat orang itu tidak bisa menjadi besar. Kau tidak bisa membunuh Goliat kalau engkau tidak pernah bisa menghargai anugerah. Saya melihat sesuatu reaksi yang berbeda saudara. Saudara, dari dulu saya punya banyak teman. Dan teman saya itu dari golongan orang miskin, orang kaya, semuanya. Dan sekali waktu saudara, hari itu teman saya yang kaya saudara. Dia ngomong begini sama saya. Aduh, ya, saya bosan dengan semua ini. Saudara, mainannya tuh banyak banget saudara. Ada mobil-mobilan yang bisa dinaikin. Saudara, ada boneka yang keren banget. Dan dia berkata dia bosan dengan semua itu. Dia berkata, papa mama saya gak ada waktu buat saya. Tapi ada anak, saudara. Teman saya satu yang sangat miskin. Papa mamanya gak pernah ada waktu. Karena dari pagi sampai sore harus kerja. Papanya tukang becak. Mamanya tukang buruh. Saudara, cuci dari satu rumah ke satu rumah.
Saudara, papa mamanya gak pernah bawain dia mainan. Dan hari itu, saudara, mamanya pulang dengan bawa boneka. Saudara jebol, matanya sudah buta satu. Saudara tahu mata zaman dulu itu boneka yang saudara ya, yang matanya bisa coplok masuk ke dalam, saudara. Saudara ini matanya udah coplok satu. Saudara rambutnya gak tahu diapain sama anak sebelumnya. Rambutnya udah gak karu-karuan, keriting ngacok, saudara. Pada waktu dia dapat itu, dia bilang begini. Dia cerita besok paginya di sekolah. Aduh, papa mama saya itu kasihan. Kerja dari pagi sampai sore. Kasihan. Dan dia bilang, tapi di tengah seperti itu papa mama saya masih bisa beliin saya. Ya bukan beliin, mintain kata dia. Padahal saya tahu itu pasti dibuang. Dan karena dibuang diambil sama saudara ibunya. Papa mama saya masih bisa bawa pulang boneka, bagus banget. Kenyataannya boneka, saudara. Matanya sudah buta satu, dibawa lagi ke sekolah. Bangga lagi, saudara. Saudara, dia bangga banget bawa boneka itu. Saudara bisa bedakan di sini. Yang satu, saudara, punya mobil. Boneka bisa bicara. Dia tidak pernah ngerti kok itu anugerah. Saudara yang satu punya boneka buta. Satu. Saya masih ingat tuh boneka. Keriting. Udah rambutnya menurut saya udah aduh kacau banget lah. Waktu lihat saya berpikir tuh boneka terjelek yang saya pernah lihat. Dan dia angkat itu dengan bangga di kelas cerita. Dia bilang, papa mama saya baik banget. Saudara, yang membedakan adalah yang satu mengerti anugerah. Yang satu tidak pernah ngerti. Saudara, dan keduanya hari ini saudara nasibnya berbeda. Saudara, teman saya yang miskin ini hari ini menjadi bos besar. Memimpin saudara perusahaan besar. Saudara dan teman saya yang kaya ini mewarisi pabrik orang tuanya. Dan di tangan dia bangkrut. Why? Karena yang satu tidak pernah mengerti anugerah. Yang satu sangat mengerti. Saudara, di dalam tanganmu bisa cuma 5.000. Kalau engkau mengerti anugerah, engkau angkat itu bisa menjadi 500 juta. Tapi di tanganmu bisa ada 100 juta. Itu habis seketika. Kalau engkau tidak mengerti kata anugerah. Saudara, tapi anugerah membuat kita, saudara, kalau dapat persoalan itu dengan santai bilang ini, Tuhan anugerahmu cukup. Dapat pekerjaan, saudara akan berkata, Tuhan tolongi aku yang bodoh ini. Dan saudara akan melihat bagaimana tiba-tiba keajaiban pertolongan Tuhan. Saudara, kemarin ada seorang berkata begini kepada saya, Bu, kenapa sih ibu itu sombong banget? Saya bilang, maksudnya gimana? Kenapa ibu sombong banget di tengah? Ya, semua gereja tidak berani. Ibu sombong banget turun ke jalan. Ya, ibu sombong banget ya untuk doain orang sakit. Saudara, dan saya senyum dan saya berkata begini. Persoalannya saya nggak pernah punya apapun. Kalau saya mati, saya udah mati dari dulu. Saudara bayangin ya. Saya sudah kena kanker, saya kena meningitis, saya kena demam berdarah, saya kena malaria. Saya tabrakan 20 kali. Saudara, saya punya pisau di sini, pistol, saudara. Jadi kalau saya mau mati, saya udah mati dari dulu-dulu, betul enggak? Tapi saya mau tanya, bisakah saya mempertahankan satu aja
hari dari nyawa saya kalau sudah waktunya. Bisa nggak? Nggak. Saudara bayangin tuh ya, barusan terjadi. Orang tinggal di rumah baik-baik, pesawat jatuh. Mati. Saudara, tetapi yang saya tahu ada sebuah anugerah. Kalau saya masih hidup adalah sebuah anugerah. Dan anugerah itu tidak hanya untuk saya diam. Tapi anugerah itu untuk saya salurkan ke orang lain. Untuk saya doakan. Untuk saya berkati orang lain. Untuk saya memberi. Saudara, Mahanaim gak pernah punya uang. Dan saudara, sampai kapanpun saya gak pernah punya uang. Bahkan untuk bayar listrik Mahanaim aja saya gak pernah punya uang. Tapi saya punya anugerah. Dan anugerah itu yang akan memelihara Mahanaim. Sampai kita semua diangkat di awan-awan. Mau pengeluarannya 5 juta, Ibu Iin gak punya. Pengeluarannya 5M, Ibu Iin juga gak punya. Jadi apanya yang mau disombongin? Apanya yang mau disimpan? Kita memang gak punya. Tapi saya punya anugerah. Dan saudara, pada saat 3 bulan ini, kalau semua pengeluaran kita dijumlah, kita sudah keluar 50M. Saudara dan saudara berkata, Bu, dari mana Ibu Iin punya uang? Enggak pernah juga. Saya cuma mau berkata, karena saya hidup dari anugerah yang tidak terbatas. Dari anugerah demi anugerah. Grace by grace. Mercy by mercy. Saudara, saya mau berkata, anugerah inilah yang membuat kita tidak akan capek, tidak akan berhenti, tidak akan kekurangan, tidak akan sakit, tidak akan saudara dibiarkan jatuh. Bukan karena sebuah kesombongan. Bukan berarti juga kita menjadi bodoh dan menyia-nyiakan anugerah. Saudara, anak yang mengerti anugerah, saudara mau tahu hanya dalam waktu 1 hari, saudara, dia merubah boneka yang jelek itu menjadi sangat ajaib. Saudara, saya tidak tahu caranya bagaimana. Matanya yang buta, yang coplok di dalam kepalanya, itu bisa dia ambil dan tempelin. Saudara, saya tidak tahu caranya dia bagaimana. Saudara, rambut boneka yang udah jelek itu, saudara, dia bisa luruskan dan jadi bagus. Saudara, saya bahkan tidak tahu bagaimana teman saya ini. Dia bisa ambil dari kain-kain bekas dan dia bisa bikin baju Cinderella untuk bonekanya, saudara. Dan mental itu membuat sampai dia di puncak. Apapun dia gak pernah sia-siakan. Saudara, dia punya kemampuan ngajar. Dan dia pakai sehingga dia punya banyak murid. Dia punya waktu yang sedikit gak pernah dia sia-siakan. Dia pakai sangat efektif. Sampai akhirnya dia menjadi kepala dari segala sesuatu. Orang yang mengerti anugerah tidak akan pernah menyia-nyiakan apapun ada dalam hidupnya. Kalau saudara berkata, kenapa saya turun ke bawah? Kenapa kita turun ke bawah? Karena kita tahu kita dianugerahi kesehatan, dianugerahi keuangan, dianugerahi kesempatan, dianugerahi saudara iman. Dan untuk itulah kita akan terus bergerak. Kita akan terus bergerak. Saudara, mari bunuh setiap raksasa. Maka saudara akan melihat engkau akan semakin besar. Saudara, buat saya sampai berkata, wow. Saudara, bagaimana Tuhan bisa percayakan bertonton, saudara ya. Saudara bertonton ikan, bertonton saudara daging, bertonton beras, bertonton saudara ya disinfektan. Ini saya mau tanya. Seandainya orang yang ngasih kita disinfektan 2 ton. Lihat itu ditaruh di gudang.
dia ngasih lagi nggak? Nggak akan. Kalau yang lihat ikan, yang ngasih 1 ton ikan, dia lihat ikannya busuk. Dan dia simpan, kita simpan di kulkas. Sampai nanti tahun depan kita makan dikit-dikit. Dia ngasih lagi enggak? Enggak. Tapi kenapa mereka semua semangat ngasih? Mereka lihat semua videonya. Mereka lihat dari jalan ke jalan. Mereka lihat bahwa 1 ton hanya dalam waktu 1 minggu habis. Saudara, dan itu didapat lagi, dapat lagi. Saudara, kenapa saya ini suka banget saudara ya. Ngobrol sama Ibu Ruth, ngobrol sama Leo. Saya kasih satu saudara. Misalnya saya ngomong begini ya. Pelajari bahwa kenapa sih ada tutup botol. Saudara, mereka bisa ngomong panjang. Menggali tutup botolnya, jiwa, roh. Saudara, kemarin saya cuma berkata sama Lydia. Saya berkata, kamu sharing keren banget. Tentang mata, ya, lebah dan mata lalat. Saudara, dan itu menjadi mata banyak banget. Tiba-tiba saya dapat komplit, saudara ya. Saudara, ada mata iman, mata cinta, mata pengabdian, mata saudara kemuliaan. Saudara, keren banget. Tunggu tanggal khotbahnya Minggu di Hananael Surya. Saudara, kenapa saudara? Karena cuma orang yang mengerti anugerah tidak akan pernah berhenti. Tapi akan menggali dan menggali. Akan mengembangkan dan memambangkan. Karena itu Tuhan bicara sangat keras. Tuhan bilang jangan seperti babi yang setiap mutiara dalam hidupmu tidak pernah menjadi apa-apa. Bahkan engkau tidak mengerti harganya. Ada banyak orang dikasih pengajaran peperangan, gak pernah tuh jadi tol. Tapi Pak Kasan dapat pengajaran kecil, jadi tol tuh. Saudara, banyak orang dikasih duit, habis loh. Tapi saudara, tadi Ibu Obaja dikasih duit sedikit, 1.000 lebih loh. 1.000 lebih sendiri loh, gak ada uang dari Mahanaim loh. Saudara, why? Apa yang membedakan? Saudara, dia bukan orang kaya. Kenapa dia bisa memberi 1.000 lebih? Ada yang gak bisa memberi. Mutiara itu jatuh ke tangan orang yang mengerti anugerah. Atau jatuh ke tangan babi. Sekali lagi. Pada saat engkau mengerti tentang anugerah. Buat saya dapat Mahanaim bukan beban, anugerah. Buat saya setiap kali ada orang datang, saudara, dan berkata, Bu, saya punya masalah, saya dapat anugerah. Saudara, setiap kali saudara ada masa yang sulit seperti sekarang. Buat saya ini bukan masa sulit, masa anugerah. Saudara, dan kau akan melihat. Saudara, bayangkan ya, di masa biasa Mahanaim itu paling menyentuh, paling banyak itu 100.000. Tapi anggaplah dibagi 3. Saudara, maka dalam hari-hari ini, dalam 1 bulan Mahanaim menyentuh 500.000 orang. Keren. Itulah anugerah. Itulah anugerah. Dan itulah yang membuat engkau berdiri di atas raksasa. Memenggal kepala raksasa dan makan setiap raksasa. Saudara, kita lihat yang ketiga. Saudara, kita lihat yang ketiga. Ini nama raksasanya ya, keren banget saudara. Saudara, setelah dia membunuh Goliat, si Elhanan ini, saudara, membunuh Lahmi. Jadi kalau ada orang namanya Elhanan dan belum bunuh raksasa, ada salah nama berarti. Saudara, jatahnya yang namanya Elhanan atau Hananeel atau apapun itu anugerah, jatahnya itu raksasa, saudara. Jatahnya itu raksasa.
Saudara dan saudara dikatakan di sini dia bunuh satu lagi, saudara. Dia membunuh Lahmi. Saudara, dan siapa itu Lahmi? Lahmi itu artinya adalah makanan saya. Bisa enggak saudara itu menganggap setiap raksasa itu makanan? Setiap raksasa. Saudara, mental itu sampai jadi dalam hidupmu. Kalau saudara gini ya, mulai sakit nih ya. Aduh, panas nih, kepala pusing, sudah mulai keder. Nah itu belum anggap makanan sih. Saudara, ini ada Burut saksinya ya. Burut itu pergi di awal-awal pelayanan saya. Dia tahu bagaimana Paramek itu menjadi teman saya. Ibu tahu bagaimana, dia tahu saudara. Bagaimana saya seringkali menahan sakit. Dia tahu waktu saya pendarahan setiap hari. Saudara, dan setiap kali saudara dia bilang, Bu, berdarah lagi ya. Saudara, saya bilang, nggak apa-apa, itu makanan saya. Dia tahu saudara. Pada waktu saudara saya menghadapi tantangan diomongin orang. Saudara, dan dia bilang, Bu, ini mulai muncul lagi ya gosip, nggak apa-apa, itu makanan saya. Kalau mentalmu saudara, itu tidak pernah menganggap itu makanan. Makanya pada waktu lagu itu muncul, saya tuh senang banget. Lagu ini berkata saudara, membunuh raksasa itu adalah hal yang biasa. Dan kita akan lakukan again and again and again. Saudara, buat keajaiban itu adalah bagian kita. Saudara, sampai saudara berkata, ngelawan dukun itu makanan saya. Joshua baru pulang, nanti ada kesaksiannya hari Senin mungkin. Saudara, dukun-dukun itu makanan saya. Bisakah saudara berkata, menyingkirkan gunung itu makanan saya. Ya, itu makanan saya. Saudara, Bu Mary kemarin, saudara 30 saudara pelacur dibaptis sama dia. Saudara 30. Itu makanannya. Saudara, dia dengar Burut dan dia gak mau kalah. Pasti Bu Mary gak pernah mau kalah. Saudara ya, apa itu cuma berdoa dan mendoakan. Saya baptis saja sekalian. Saudara ya, itu makanan. Sampai kapan saudara bisa lihat setiap keadaan itu makanan saudara? Maka saudara menjadi pembunuh raksasa. Pembunuh raksasa. Saudara, saya punya beberapa orang teman ya, yang setiap kali saudara, salah satunya Bunita. Bunita suka ngomong begini sama saya, Mam, ngomel Mam, saya butuh makanan. Saya ini kalau nggak dihardik sudah lama, ya, saya jadi lemes katanya. Ayolah hardik saya, bikin saya panas, ya, marahin saya, bikin saya malu-maluin, ya, bilang Ibu Nita malu-maluin, kurang ini, kurang ini. Itu membuat saya panas. Itu makanan saya. Makanan saya. Saudara, beberapa orang itu sampai ngomong begini sama saya. Udah lama gak marah, tolong marah. Karena saya dimarahin itu makanan saya, bentak saya. Rendahkan saya di depan umum. Supaya itu melatih saya hineni. Itu makanan saya. Tapi ada banyak orang yang gak ngerti. Dan tidak bisa menganggap itu makanan. Saudara, setiap kali sudah begitu banyak tugas dia, saya selalu senyum. Di Bahtera. Saudara, kalau di Bahtera, saudara ada tempat-tempat yang berat. Saya selalu ngomong begini sama hamba-hamba Tuhan, itu makanan saya. Kasih tempat yang paling berat, itu makanan saya. Saudara, kemarin saya bilang sama El Dancer, saya kasih kamu tempat makanan saya. Ya, karena dulu saudara Kuningan itu musuh bubuyutan saya. Saudara, yang membuat saya kena meningitis sampai koma itu di Kuningan, saudara. Pada waktu saya remaja, saya diutus saudara ke Curug Putri. Jadi itu ada kayak perlombaan, kayak permainan race itu loh saudara ya. Dan saya ke Curug Putri saudara. Dan saya tersesat sehari semalam. Yang seharusnya 7 jam. Saudara, nyampe karena jalan kaki. Ya, mereka kemarin naik mobil ya. Ya, karena apa?
Oh naik motor. Kami harus jalan kaki. Saudara, itu rencananya harusnya pergi dan pulang maksimal 7 jam. Saudara, karena sembari setiap jalan itu ada tugasnya. Saudara, dan saya itu kena ke situ, disesatkan sampai 1 hari 1 malam. Saudara tersesat di situ. Saudara, dan kemarin saya bilang ini kerjain tuh nyebelin banget. Udah ngenain saya mengingitis di situ gara-gara saya megang ekornya ikan. Saya pernah tersesat di situ. Ya, saudara, dan di situ ada 7 sumur keramat. Saudara, saya juga pernah berurusan di situ. Saudara, saya pernah sampai, saudara, ke makamnya seseorang. Saudara, dan itu susah banget masuk makamnya. Saya sampai ke dalam. Dan saya bilang, itu makanan saya. Beresin. Saya bilang, serbu, habisin. Ya, sekali lagi. Bisakah saudara melihat makanan di depanmu? Atau saudara melihat raksasa? Saya berdoa hari-hari ini. Sampai ada nafsu makan yang besar. Ya, dan itulah ciri generasi Joel. Makan para raksasa. Saudara, yang selanjutnya. Saudara, ada yang namanya Jisbi Benot. Saudara, dan ini artinya sangat, saudara. Saudara, ini hampir mengalahkan loh, saudara. Hampir mengalahkan Daud. Saudara bisa bayangin ya. Daud, pembunuh raksasa Goliat, hampir dikalahkan oleh Jisbi Benot. Seorang keturunan raksasa mendekati Daud dengan membawa tombak yang berat. Mata tombaknya 3,6 kilo terbuat dari tembaga, sebilah pedang baru untuk membunuhnya. Tetapi Abisai putra Seruya datang menolong Daud dan berhasil membunuh orang Filistin itu. Saudara, yang gawat, saudara. Yasab, Hispi, itu artinya sangat simple, saudara. Saudara, artinya apa? Saudara mulai duduk, saudara mulai santai, saudara mulai menikah dengan dunia. Dan ini akan datang pelan-pelan melumpuhkan saudara. Pelan-pelan. Saudara tidak lagi berdiri. Saudara tidak lagi perang. Saudara tidak lagi biasa untuk saudara di medan peperangan. Saudara mulai aman. Dan mereka mulai datang dengan pedang baru. Dan tiba-tiba saudara hampir, untung cuma hampir, mengalahkan orang yang dicintai. Tadi kalau saudara di depan datang, ada seorang ibu yang anaknya sering kali kejang. Saudara, dan pada waktu anaknya sering kali kejang, saudara, dia dudukkan di kursi roda, dia keliling setiap hari. Saudara, dia berkati kota dalam keadaan anaknya kejang. Saudara, dia deklarasi. Tapi yang aneh, pada waktu semua itu berlalu, dia berkata, akhirnya aku bisa tidur dengan nyenyak. Dan dia tidak pernah lagi doling. Dia tidak pernah lagi berdiri di gunung-gunung. Karena iblis pakai cara baru. Pakai pedang baru. Dia tahu, saudara. Kalau ibu ini dikasih terus persoalan, makin gila nih. Kemarin ada seorang saudara baru pertama kali datang ke Mahanaim. Dan dia, saudara, dari gereja, dan dia diberkati, dan kemudian dia dapat penglihatan. Saudara, dia datang ke saya dan dia berkata begini, Bu, maaf saya mau nyampein penglihatan. Pada waktu saya duduk di sini, dia bilang, saya lihat Mahanaim dan pasukan itu bertumpuk-tumpuk seperti menara mercusuar yang kuat. Dan dari Mahanaim itu mancar sangat banyak sinar. Dan dia bilang di luar sudah mulai gelap dan sangat gelap. Makin jauh makin gelap, dan makin gelap. Saudara, dan dia lihat iblis itu kumpul dan melihat dari jauh kita. Dan dia bisa dengar iblis ngomong begini, jangan serang mereka frontal.
Karena Mahanaim kalau diserang frontal akan menggila, akan bangkit, akan merajalela, dan mereka akan membalas dengan sangat kuat. Tapi iblis berkata, serang mereka dengan kenyamanan. Pisahkan mereka satu demi satu. Biar mereka merasa sendiri. Tidak dicintai, tidak dibutuhkan, tidak dihargai, tidak dimengerti. Serang mereka dengan roh curiga. Serang mereka dengan penghakiman satu dengan yang lain. Serang mereka dengan kebencian satu dengan yang lain. Maka mereka akan hancur tanpa kita repot-repot. Mereka akan saling menusuk tanpa kita perlu berperang menghadapi mereka. Saudara, dan dia berkata, pedang mereka tidak lagi akan menghabisi kita, tapi akan menghabisi teman mereka. Saudara, saya batalkan dalam nama Yesus. Tapi saya mau berkata pagi hari ini, ingat ini juga yang dihadapi oleh Daud. Saudara, raksasa itu berkata, pakai pedang baru. Jangan pakai pedang Goliat. Dan raksasa ini berkata, biarkan dia tenang. Biarkan dia menikah dengan dunia. Biarkan dia duduk baik-baik. Kita akan datang pelan-pelan. Jangan buat huru-hara. Saya bersyukur saudara, ada Abisai, anak Seruya. Saudara, ini ajaib sekali saudara. Saudara, Abisai itu artinya hati yang murah. Saudara, dia mudah mengampuni, dia mudah mengerti. Saudara, murah tuh begini ya saudara ya. Kalau ada soto, ya, soto terus tambah soto ayam lah ya, tambah telur asin, tambah tempe, tambah saudara yang namanya bergedel. Saudara kasih harga 50.000 sama nasi. Murah atau biasa? Biasa. Mahal kata Ibu Ruth. Nah, biasalah buat orang mungkin di restoran. Tapi kalau murah adalah saudara dapat nasi, soto daging lagi, pakai telur, bergedel, telur asin, terus tambah tempe, tahu, empal sekalian. Dan harganya 5.000. Murah gak? Murah. Saudara, jadi murah hati itu waktu saudara memberi ekstra. Bisa ngerti? Jadi kalau misalnya nih ya saya anggap nih, misalnya nih saudara, ada Pak Luki dan saya memberi penghormatan kepada Pak Luki ini. Terima kasih Pak Luki. Itu enggak murah. Tapi kalau saya datang dan saya berkata dengan sungguh-sungguh, Pak Luki, terima kasih buat semua pengabdian. Saudara dan kita pegang dan sungguh-sungguh berkata, sampai kapanpun aku menghargaimu. Dia langsung sungkan. Dan saya suka buat dia sungkan. Saudara, ini murah. Kemurahan dari hati kita. Saya berharap saudara mengerti. Kalau saudara memberi kepada orang yang tidak layak. Saudara, orang itu mungkin sangat-sangat bandel. Tapi kita memberikan kepada dia cinta kita, kasih kita, pengajaran kita. Itu namanya murah hati. Orang itu gak layak diampuni, tapi kita bukan cuma mengampuni, kita mengangkatnya jadi anak. Itu namanya murah hati. Saudara, dan Abisai ini gak di tempat yang mudah. Saudara bisa bayangin ya. Saudara,
papanya itu namanya Seruya. Dan Seruya itu artinya terluka. Jadi tidak ada di Alkitab. Tapi kemungkinan begini. Saudara papanya yaitu Seruya itu mungkin luka sampai cacat dalam kemiliteran. Sehingga orang menyebut dia Seruya atau yang luka. Saudara dan dia punya 3 anak laki. Saudara semua jadi pahlawan. Yoab, Abisai, Asael. Betul kan? Berarti ini ya dalam cacatnya, orang kalau cacat itu pasti mendidik anaknya sangat keras. Saudara mungkin dia bilang ini, pagi-pagi push up, lari. Ya kemudian dia berkata mungkin saudara ya, ayo itu pedang terus buam. Gak mudah. Saudara dan Abisai ini anak kedua. Anak kedua itu gak pernah mudah. Kenapa? Kejepit dari atas. Saudara ditantangin sama yang di bawah. Jadi anak kedua itu gak pernah mudah saudara. Gak pernah mudah. Saudara itu Abisai. Saudara yang ketiga yang dia tidak pernah mudah saudara. Kakaknya Yoab punya konflik besar sama Daud. Saudara kakaknya punya konflik besar. Selalu merasa lebih tahu. Selalu merasa saudara Daud salah. Dan dia dapati benar loh Daud salah. Dia dapati Daud salah ngitung. Dia dapati Daud salah berzina. Dia dapati Daud salah membunuh Uria. Kakaknya terus nyebarin racun ke dia. Saudara dia tidak muda yang keempat. Adiknya mati dibunuh. Saudara dan terus seperti roh dendam dan marah. Itu dihembuskan untuk balas dendam. Tapi ingat loh. Saudara Yoab ditolak Tuhan. Abisai jadi 30 pahlawan Daud. Abisai disebut saudara yang terutama di antara para pahlawan. Pemimpin yang dicintai. Bayangin. Bagaimana mungkin dalam keadaan seperti itu? Karena dia punya kemurahan. Saudara mungkin kakaknya ini terus sebarkan racun. Tapi dia kasih kemurahan. Kasih. Dia bilang ayolah kak. Raja bisa salah. Mungkin dia bilang begini. Sejelek-jeleknya Raja Daud lebih mending daripada raja orang Filistin. Baik-baik sejelek-jeleknya dia berzina sama Betseba. Kamu tahu gak raja di luar itu ngambilin cewek lebih banyak lagi. Dia terus mengatakan kemurahan. Dan dia berkata sekalipun kakakku kayak apapun. Aku akan berikan penghormatan ke dia. Saudara kalau saudara baca dia tunduk pada kakaknya. Dia melayani kakaknya. Tapi dia melayani raja. Saudara juga dengan sangat ajaib. Saudara Abisai gak pernah mudah. Saudara dia tahu saudara ayahnya luka. Tapi kemurahan di hatinya. Kemurahan untuk mengampuni, kemurahan untuk mengerti, kemurahan untuk selalu memberi, kemurahan untuk selalu mengabdi. Membuat dia tidak pernah terpengaruh, tidak pernah terkontaminasi dengan itu semua. Saudara saya ada di antara orang yang luka. Saudara ayah dan ibu saya adalah orang yang luka. Saudara bayangkan ibu saya kehilangan orang tuanya. Dia yatim piatu umur 12 tahun. Dia tidak pernah tahu rasanya jadi orang tua. Dia sangat luka. Saudara karena itu dia sangat luka juga dengan ayah saya. Setiap kali ayah saya jatuh dalam dosa perzinahan. Saudara dia akan marah dan marahnya itu haleluya puji Tuhan. Tapi tidak berani sama ayah saya. Dan dia akan lampiaskan ke semuanya saudara. Begitu ayah saya ke kantor. Saya ada di antara orang luka karena ayah saya luka. Kenapa ayah saya seperti itu? Jatuh bangun dalam perzinahan sebelum dia jadi hamba Tuhan. Saudara karena ayah saya ditolak oleh orang tuanya. Karena dianggap cacat, dianggap saudara
aneh, dianggap tidak bisa bicara, bodoh. Dan ditaruh saudara, dikasih ke pembantu. Saudara, ayah saya punya luka yang gak pernah bisa dia mengerti. Karena dia dihina, karena dia harus kerja. Saudara, dari umur 10 tahun sebagai penggembala sapi. Sehingga semua kakinya rusak. Saudara, saya lahir di tengah-tengah Indonesia sedang terluka dengan G30S. Saudara, saya ada hari ini. Saudara, di tengah begitu banyak anak-anak Mahanaim, orang-orang yang terluka karena kemiskinan, karena keluarganya. Tapi hari ini saya mau berkata, why sampai hari ini semua kebodohan, semua luka itu tidak pernah mengotori hidup saya. Saya belajar membalas apapun dengan kemurahan. Setiap kali saya dilukai, saya balas dengan kemurahan. Pada waktu saya melihat ayah saya jatuh, saya berdoa, berlutut. Saya berkata, Tuhan, biarkan saya selalu mendoakan ayah saya. Biarkan saya selalu menjadi penjaga. Saudara, kalau ibu saya marah dan meledak sama pembantu, ibu saya selesai, saya ke dapur. Saya berlutut di depan pembantu saya. Saya bilang, maafkan orang tua saya. Saudara, setiap kali saya dapati Indonesia terluka, karena itulah saya bagi makanan. Karena itulah saya selalu minta ampun. Saudara, setiap kali saya menghadapi pelacur-pelacur yang terluka, karena itu saya selalu menjerit dan berkata, Tuhan, ampuni kepelacuran. Karena mereka juga gak mau seperti itu. Sekali lagi, kemurahan hati itu membuat saudara menghancurkan Goliat. Bukan cuma Goliat, tapi saudara Yisbi. Saya berdoa sekali lagi, saudara mengerti. Setiap kita akan menghadapi dan ada di zona orang-orang terluka. Tapi pilihanmu, engkau menjadi Yoab atau menjadi Abisai. Kau menjadi Yoab di mana engkau menghakimi, menuntut, marah, berontak, tidak mengerti, mengambil keputusan sendiri. Atau engkau memilih sebagai Abisai, selalu melepaskan kemurahan. Melepaskan kemurahan. Dan sekali lagi kau akan jadi pembunuh raksasa. Saya berdoa bahkan makan raksasa itu. Saudara, yang terakhir. Saudara, ada namanya Saf. Saudara, dan Saf ini artinya batas. Saudara, ada banyak orang itu punya batas dalam hidupnya. Saudara, ada orang yang tidak pernah biarkan satu orang pun masuk di hatinya. Dia punya batas. Ada orang ya sayangin seseorang, kemudian orang itu ngelukain dia, dia langsung stop. Makanya saya gak mau sayang sama orang, karena ngelukain hati. Ini batas. Saudara, ada orang ya, yang berkata sama saya, Ibu boleh perintahin saya, tapi jangan ikut campur urusan saya. Itu batas. Saudara, ada orang lagi yang berkata begini, saya mau kalau dididik baik-baik, tapi kalau dididik keras, dimaki, saya gak suka. Itu batas. Saudara, tapi ada orang lagi berkata gini, saya mau pelayanan asal yang masuk akal. Tapi kalau yang bikin masalah, kalau Tuhan suruh yang aneh-aneh, sorry ya, itu batas. Saudara bisa berkata, saya percaya sih kalau kita berdoa buat flu. Tapi kalau kita berdoa buat COVID, itu berbahaya, itu batas. Saudara berkata, saya bisa kasih kalau itu di sekitar gaji saya. Tapi kalau Tuhan suruh saya menabur buat 1000 orang, saya gak bisa. Itu batas. Dan itu adalah raksasa. Tapi hari ini
Saya mau kasih saudara sebuah warisan yang selalu melewati batas. Dan itulah pembunuh raksasa. Saudara, pada waktu saya umur 9 tahun semua orang bilang, baik-baik saja melayani. Melayani di gereja, jadi pemimpin paduan suara, udah baik. Bayangin anak umur 9 tahun, kurang apa sih? Saudara jadi pemimpin paduan suara. Tapi hari itu Tuhan bilang, bawa anak-anak miskin ke rumahmu, ajarin mereka, kasih mereka makan dari uang jajanmu. Tuhan berkata, vokal grupmu bikin, umur 9 tahun. Bikin operet, kemudian tawarin dari satu sekolah ke satu sekolah untuk kalian ngisi operet. Saudara, saya selalu belajar untuk melewati batas. Saya belajar melewati batas. Saudara, setiap kali. Dan saya berdoa pagi hari ini. Kalau Mahanaim ada sampai hari ini. Karena kita sudah melewati sangat banyak batas. Dan kita selalu melihat kemuliaan Tuhan. Saya mau berdoa tidak ada satu orang pun yang sekali lagi cuma menjadi pendengar. Tapi hari ini mari jadi orang yang menikmati. Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Simple. Saudara, pada waktu saudara berkata saya melakukan kehendak Bapa, maka saudara akan menikmati Tuhan. Saudara akan makan raksasa. Saudara akan melihat keajaiban-keajaiban. Saudara dan saudara akan sekali lagi exciting. Dan berkata, do again and again. Tuhan buat lagi dan lagi dan lagi. Buat keajaiban. Buat aku membunuh raksasa. Buat aku makan semuanya.